Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kedua mata kuliah keamanan data jaringan yang telah diberikan oleh Bapak Dedi Kiswanto Eskom Mkom. Untuk itu, judul yang kami buat yaitu mengenai tentang implementasi serangan brute force menggunakan Hydra pada aplikasi web sederhana. Baik, sebelum kami mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, ada Ega Pratama dan Yohana Florines. Baik, di sini ada pembagian pendahuluan ya. Keamanan autentikasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam aplikasi web. Hingga saat ini, penggunaan username dan password masih menjadi metode autentikasi yang paling luas digunakan karena sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, kelemahan utama autentikasi berbasis password adalah kerentanannya terhadap serangan berbasis tebakan otomatis seperti brute force dan dictionary attack. Penyerang dapat mencoba ribuan hingga jutaan kombinasi password dalam waktu singkat dengan bantuan alat otomatis, sehingga aplikasi yang tidak menerapkan mekanisme pertahanan memadai sangat rentan dikompromikan. Salah satu alat yang paling sering digunakan dalam konteks pengujian keamanan adalah Hydra. Hydra mendukung berbagai protokol autentikasi termasuk HTTP, FTP, SSH, dan lain-lain dengan fleksibilitas tinggi serta dukungan wordlist yang besar. Hydra memungkinkan pengujian autentikasi berjalan cepat dan sistematis. Dalam dunia keamanan, Hydra digunakan sebagai sarana uji penetrasi legal dengan izin untuk mengetahui sejauh mana kekuatan sistem autentikasi sekaligus sebagai bahan pembelajaran tentang resiko serangan brute force. Aplikasi web sederhana seringkali menjadi sasaran empuk karena minim implementasi fitur keamanan. Banyak aplikasi hanya menyediakan form login tanpa mekanisme pembatasan percobaan. Bahwa kondisi ini membuka celah lebar bagi serangan brute force. Studi terbaru menegaskan bahwa keberhasilan serangan Hydra sangat dipengaruhi oleh kualitas wordlist, jumlah thread paralel, serta ketiadaan mekanisme mitigasi seperti rate limiting dan action logout. Baik, berikutnya di sini ada tujuannya ya. Yang pertama, membangun dan mempersiapkan lingkungan uji berupa aplikasi web sederhana dengan mekanisme autentikasi berbasis form dan pencatatan login untuk keperluan eksperimen serangan brute force. Yang kedua, mengimplementasikan serangan brute force menggunakan Hydra pada testbed yang dibuat untuk mensimulasikan serangan single source pada skenario nyata. Yang ketiga, mengukur metrik kinerja serangan meliputi tim to kompromis, jumlah percobaan sampai berhasil, dan sukses rate pada variasi parameter Hydra atau ukuran wordlist dan jumlah thread. Berikutnya ada bagian metode penelitian. Yang pertama, penelitian dilakukan dengan menyiapkan 2 mesin virtual di VirtualBox. Mesin pertama menggunakan Ubuntu yang berfungsi sebagai server target dengan aplikasi web sederhana yang memiliki halaman login. Yang kedua, serangan brute force dilakukan dari mesin penyerang menggunakan Hydra menuju from login aplikasi web pada server target. Uji coba dijalankan dengan menggunakan variasi daftar kata sandi serta jumlah threads yang berbeda. Yang ketiga itu data yang dikumpulkan berupa waktu yang dibutuhkan untuk menemukan password, jumlah percobaan login yang dilakukan, tingkat keberhasilan, serta penggunaan sumber daya server.
Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu tools yang digunakan. Yang pertama adalah VirtualBox. VirtualBox tersebut digunakan untuk menjalankan server Ubuntu dan Kali Linux secara bersamaan. Yang kedua, Ubuntu, di mana Ubuntu server berfungsi sebagai sistem target dalam simulasi penyerangan. Yang berikutnya itu Kali Linux. Kali Linux digunakan sebagai sistem operasi untuk melakukan pengujian keamanan jaringan. Dan yang terakhir, Hydra. Hydra berfungsi sebagai alat untuk melakukan brute force-nya. Nah, di sini implementasinya. Implementasinya seperti yang dikatakan tadi, kita menggunakan uji coba word list dengan username .txt dan password .txt. Nah, ini adalah web yang telah kami buat, di mana saat kita mencoba untuk login ke dalam web tersebut, di saat kita tidak mengetahui username dan password yang salah, web tersebut akan menampilkan username dan password atau passwordnya salah. Selanjutnya yaitu kita melakukan brute force-nya dengan menggunakan Hydra, di mana perintah ini menjalankan Hydra untuk menebak password akun, di mana password akun tersebut yaitu admin, username-nya itu bernama admin, kemudian pada halaman login web yang berisi IP 192.168.1.9-nya menggunakan daftar password dari file password.txt. Kemudian Hydra akan mengirimkan setiap kombinasi hingga menemukan password yang benar, dan otomatis akan berhenti. Nah, ini adalah hasil implementasi dari Hydra tersebut, di mana kita dapat menemukan login, di mana loginnya itu admin dan passwordnya itu admin 123. Mendemokan serangan brute force menggunakan Hydra, di mana pertama kita harus mempunyai web yang akan kita serang. Di sini saya sudah membuatkan webnya, di mana kita akan membuka webnya dengan terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke webnya dengan cara, karena di sini saya menggunakan login PHP, Jadi pertama kita harus cd Oke, di sini sudah tersedia yang namanya login.php. Kita masuk ke login.php-nya dengan nano login.php. Oke, di sini adalah codingan dari untuk membuat web tersebut. Karena saya sudah membuatnya, kita tinggal pencet save, kemudian keluar. Oke, kita akan masuk ke webnya dengan cara mengetik IPA-nya, di mana IP-nya yaitu 192.168.1.9. Kita akan masuk ke webnya. Ini adalah webnya, di mana tersedia username, password, dan loginnya. Pertama, kita akan memasukkan password yang salah. Kemudian, nah di sini telah muncul username dan password yang salah. Karena kita tidak mengetahuinya, kita akan menyerang web tersebut dengan menggunakan Linux, yaitu Hydra.
Dimana Hydra min I min L admin min P password.txt. Di sini password.txt adalah password yang sudah kita ketahui, yang telah kita buat. Kemudian ini adalah IP dari web tersebut. Kemudian kita akan pencet enter. Di sini Hydra akan mencocokkan antara login dan password, dan ini adalah hasil yang telah didapatkan setelah melakukan brute force-nya, dimana loginnya admin dan passwordnya admin123. Kita akan mencoba memasukkannya. Oke, kita bisa lihat di sini login telah berhasil. Oke, demikianlah hasil demo aplikasi sistem penyerangan brute force yang telah kami perbuat. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, dari kesimpulan yang kami dapat tugas ini yaitu serangan brute force baik, dapat disimpulkan ya dari tugas kami ini bahwa serangan brute force dengan menggunakan Hydra mampu menemukan kredensial login ketika target menggunakan kombinasi username dan password yang lemah. Proses pengujian pada lingkungan virtual yang terisolasi menunjukkan bagaimana file username dan password dipakai sebagai sumber data serangan. Lalu Hydra dijalankan dari mesin penyerang menuju aplikasi web sederhana pada mesin target. Hasil keluaran Hydra memperlihatkan bahwa setelah sejumlah percobaan, password berhasil ditemukan dan ditampilkan secara jelas, menandakan keberhasilan serangan. Selain itu, dari sisi server terlihat adanya catatan log aktivitas login yang mendokumentasikan upaya percobaan berulang, sehingga dapat menjadi bukti adanya serangan otomatis. Keseluruhan hasil ini menegaskan bahwa aplikasi web sederhana tanpa perlindungan tambahan sangat rentan terhadap brute force, dan diperlukan langkah mitigasi seperti rate limiting, penguncian akun setelah percobaan gagal berulang, serta penerapan kata sandi yang lebih kuat untuk mencegah keberhasilan serangan serupa. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kelompok 8 mengenai implementasi serangan brute force menggunakan Hydra pada aplikasi web sederhana. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.